Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kembali. Mohon maaf saya sudah yang ketiga kali minta waktu malam karena Zoom aplikasi ini yang dipakai oleh kegiatan lain. Karena saya punya Zoom hanya ini. Kalau dibeli lagi tentu ganda saya belinya. Ya, jadi mohon bersabar karena jam 1 itu dipakai selalu. Jadi saya nggak bisa mengambil jam 1 siang. Tapi tidak apa-apa, Anda bisa ngikuti malam, alhamdulillah. Mudah-mudahan sama aja. Nanti Anda mencobanya di jam siang itu, ya. Lihat link YouTube saya selalu. Oke, itu harapan saya. Kita mulai aja, tidak panjang-panjang mukadimah karena ini pelajarannya praktek. Saya akan lihatkan dulu bahan sudah saya ini kan ya, saya share di e-learning dan bahkan di WA juga sudah saya kirim. Ya, apa yang akan kita pelajari, Anda lihat share saya dulu ya. Nah, saya akan melihatkan dalam bentuk tabel Excel. Nah, Anda jangan, oh Pak belajar Excel lagi. Enggak, ini hanya suatu layar presentasi saya dalam bentuk Excel. Tapi kita akan membangun database-nya. Nah, gimana caranya? Kemarin kita sudah belajar database relasional, banyak tabel. Nah, untuk banyak tabel itu kita praktekkan setelah UTS. Sekarang kita main satu tabel saja dulu untuk aplikasikan dan implementasikan rumus-rumus yang kita gunakan dalam Microsoft Access. Ibarat di dalam bentuk Excel, tetapi penggunaannya gimana Anda lihat demo saya sebagai berikut. Soal yang akan kita bahas sekarang ini seperti ini. Nah, Anda perhatikan tabel ini, kita harus membuat rancangan sebuah tabel database. Nah, dalam bentuk tabel ini, saya sudah menandai warna, nomor urut bisa diabaikan, tidak usah dimasukkan dalam tabel database. Yang akan masuk ke dalam tabel database adalah, ini sudah saya tandai, create tabel, cuma nomor BP dan nama mahasiswa. Nah, sementara yang warna pink ini adanya nanti dalam proses query SQL. Ya, setelah membuat tabel, form, query. Nah, ini dia nanti dalam query kita buat. Nah, tampilan yang seperti ini nanti kita tampilkan dalam bentuk report. Nah, itu dia. Jadi rumus-rumusnya gimana buatnya? Nah, ini yang akan kita pahami malam ini. Kalau membuat tabelnya sama formnya, saya yakin Anda sudah bisa. Ya. Nah, ini hasil suatu pekerjaan kita, kasus soalnya seperti ini. Nah, nanti tolong Anda pahami, nomor BP Anda berapa digit? 10 ya? Ya, Nisa? Marisa Rana? 10? Iya, Pak. Ya. Nah, nanti nama Anda mungkin yang paling panjang saya anggap 30. Kalau ada yang lebih nanti disingkat. Nah, kira-kira itu. Lalu jumlah panjang teks nama Anda ini nanti kalau Lili ini akan keluar 4 dengan menggunakan rumus LEN, tapi tidak pakai C11. Nah, bagaimana nantinya? Nah, untuk tahun masuk, karena Anda di BP atau angkatan 2000, ya 2000 ya, Anissa? Iya, Pak. Ya, berarti 2000, kodenya berapa, Anissa? Jurusan akuntansi? 2000 berapa? 51, 52, 53, 54. Di tengahnya. Coba sebut BP Anda, Anissa, berapa? 19.005.22.009. 005 berarti ya. Nah, nanti kode itu bisa Anda ganti-ganti ya. Yang menentukan bahasa Anda adalah prodi akuntansi, pemasaran, setariatan, dan keuangan. Nah, nanti kode itu Anda lihat. Kalau 005 berarti 052 tadi kalau tidak salah ya. Berarti itu akuntansi nantinya. Oke. Nah, kemudian dari kode jurusan tadi kita bisa membuat, ini yang pertama tadi tahun angkatan. Kalau ini kode jurusan, nanti yang keluar adalah jurusan, akuntansi, pemasaran, dan seterusnya. Kemudian nomor urut BP Anda yang 3 digit atau 4 digit di belakang nanti yaitu seperti ini. Oke, ini yang kita pahami di dalam presentasi saya. Lalu kita akan lihat demo hasil pembelajaran ini dulu. Nah, saya juga sudah kirim di WA dan di e-learn kalau nggak salah. Dari hasil yang cerita tadi, tabelnya seperti ini. Sorry, mungkin saya stop seperti itu nggak kelihatan ya. Nah, ini. Jadi ini tabelnya isiannya nomor IP dan nama. Ini sudah jadi ini ya. Bagaimana buat ini nanti Anda harus paham. Kemudian setelah selesai membuat tabel, kita buat form. Lihat buat formnya. Tidak mau terbuka karena ini terbuka, di close saja.
Nah, ini tampilan kebetulan data-data namanya sudah ada, nanti Anda ganti. Kemudian di mana rumus-rumus tadi adanya dalam SQL View atau query design ini. Nah, ini dia. Di rumusnya tidak bisa diperbesar, Pak. Kalau dalam Microsoft Access nggak bisa diperbesar. Kalau mau dibesarkan nanti dipindahkan ke Word, ya, nanti Anda lihat seperti itu. Kemudian laporannya seperti ini. Nah, ini per prodi. Kebetulan satu prodi, satu mahasiswa, bro. Nanti masukkan sebanyak data mahasiswa yang ada di kelas Anda untuk jurusan akuntansi. Nah, kalau untuk jurusan lainnya tambah aja 55. Soal nomor BP dan nama boleh Anda karang-karang. Nah, harus seperti yang realnya. Oke. Nah, kira-kira itu yang akan kita pelajari malam ini, membuat makro dan report itu juga sudah kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah gampang. Nah, itu hasil dari cerita saya malam ini. Lalu kita akan melihat hasil yang sebenarnya kalau kita buat pertama gimana caranya. Oke. Saya akan buka dulu untuk lembaran baru. Nah, dilihat tampilan Microsoft Access baru ya. Nah, saya akan klikkan ini blank database. Simpan data Anda dengan nama file terserah, nanti tidak harus ngikutin saya simpan di folder A3. Kuliah ke-5 A3 malam. Nah, namanya itu saya buat, lalu create. Nah, lalu tabel tadi apa yang kita buat namanya nanti? Bisa aja namanya itu kita buat belakangan, design view dulu. Nah, berarti ini kita buat mahasiswa data. Nanti rumusnya kalau sebut D3 Anda bingung, cukup MHS saja ya. Oke. Nah, keluar it yang pertama, it ini kita ganti dengan nomor BP. Data tipe ini kita pilih teks. Lalu tadi kata Anissa ini 10. Ya. Ini sudah otomatis pakai primary key. Kalau enggak kita klik ini. Nah, kemudian arahkan ke lookup. Di sini klik combo. Ini tetap, lalu pilih yang di baris 3, jadi milihnya kalau terpilih titik 3 artinya lain. Tapi kalau Anda pilih tanda kombonya ini, kita akan ketemu nama file tadi. Selesai, pindah ke general. Cukup. Terus pindah ke baris 2, ketik nama. Jumlahnya tadi saya buat 30. Jika ada yang lebih panjang, disingkat nama suku akhir. Misalnya Anissa Rana Sabita Ramadhani, ditambah seperti itu ya enggak, disingkat Ramadhani R-nya. Begitu. Nah, saya kira untuk buat tabel cukup sampai di situ. Saya save. Close-nya hati-hati, saya close di sini. Oke, satu tabel. Tabel yang kedua, bukan tabel, buat form, klik, create, split form. Selesai. Ini didesain agak bagus. Nah, seperti itu. Lalu pilih shadow-nya atau lipstick-nya kata saya. Nah, pilih nanti di sini mana maunya. Cuman sebatas yang ada di sini ya. Nah, seperti itu dia. Saya simpan. Ini form input data mahasiswa. Kita oke-kan. Saya form. Nah, ini paling gampang. Tabel, form gampang. Yang sulit itu apa nanti? Bagaimana membuat query. Perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Create query design. Nah, tampil ini, karena tabelnya tunggal, ini gampang. Kalau banyak kita terpaksa milih. Klik add, ini kita close. Nah, memindahkan caranya ada klik kiri ditahan, atau double klik kiri. Atau di sini dipilih, tapi karena field-nya nggak ada lagi, nah itu demo yang cara memindahkan tadi. Oke, boleh kita simpan dulu, save. Ini boleh query saja atau ditambah query proses. Nah, ini boleh ditambah. Nama itu bebas, klik OK. Nah, sekarang pekerjaan kita membuat rumus gimana? Ini diperhatikan, klik kanan, SQL View. Nah, apa yang ditanya yang pertama tadi adalah len, jumlah panjang nama seorang mahasiswa. Ya. Nah, rumusnya len, nggak kurung, saya copy ini. Ya, karena variabelnya supaya tidak tinggal, tidak salah, saya copy aja. Itu cara yang bagus. Paste, tutup kurung, jangan lupa, spasi,
As menunjukkan sama dengan, lalu ini sama dengan apa? Saya singkat, panjang nama mahasiswa. Panjang nama mahasiswa. Saya singkat seperti itu. Bisa singkat ya. Saya save. Sudah saya save. Kalau nggak ada error, berarti lanjut ya. Kalau kita tes run, berarti benar. Kita tes. Jangan ribut. Kenapa saya Anissa aja? Karena itu yang tampil di depan kamera saya sekarang. BP-nya berapa Anissa? Anissa Rana 19 berapa? 005 005 22 009. 009. Nah, berapa jumlah nama Rana nanti dilihat. Besar kecil tidak ada masalah ya. Anissa Rana Sabita. Nah, saya klik otomatis panjang namanya 20. Benar nggak Anissa Rana? Benar, Nah, Pak. oke, saya tes lagi yang lain. Coba ini yang tampil di layar saya. Kebetulan Anissa aja saya semuanya nih. Anissa Ramadhani berapa BP-nya? 19 berapa? 00 Terus? 52. Nah, sorry ya, saya nggak buat 52. Saya buat 51 terus 20 91. dan 1. Nah, berarti ini prodinya akan lain nanti ini si Anissa Ramadhani ini. Anissa Ramadhani. Oke, panjang namanya masih panjang nama, nanti prodinya kelihatan gitu. Sekarang 19.0053. Anissa Salsabila. BP-nya berapa? Salsabila? 2071, Pak. 2071. 1. Oke, nanti prodi Anda akan lain ya. Anissa Salsabila. Jumlah namanya, jumlah segitu. Sekarang ini ada yang tidur nggak ini? 19.0054. Rahmat Ivandi ada nggak nih? Tidur nggak? Ada, Pak. Berapa BP-nya? Berapa? 13 belakang, Pak. 13. Kamera kamu mana nih? Rahmat, kameranya mana Rahmat? Rahmat Ivandi. Nah, berapa jumlah namanya nih? 13. Oke, cukup segitu dulu contoh isian data. Isian data itu bisa di tabel, bisa di form ya, tapi ini kebetulan proses. Saya save. Saya kembali ke rumus. Nah, SQL View. Rumus apa lagi yang kita cari? Nah, saya lihat Excel-nya dulu ya. Tadi sudah lihat rumus ya. Mencari tahun masuk. Nah, tadi tahun masuk kebetulan sama semua ya. Nah, share saya ini. Bentar, saya cari share screen saya, enggak ketemu. Sudah kelihatan share screen saya kembali? Sudah kelihatan Anissa Ramadhani? Kelihatan, Pak. Oke. Kita mencari tahun angkatan ya. Rumusnya pakai if, bukan if. Nah, beda dengan Excel. Apa yang kita ambil? If nomor BP ini. Seperti ini, mahasiswa nomor BP. Jadi di copy aja. Nah, seperti ini. Kita ambil if lab, karena nomor BP tadi dari kiri kita baca ya. Kita baca berapa digit nanti nomor BP, 2 digit di depan, berarti 2, sama dengan 19. Berarti ini menunjukkan 2019. Oke, saya lanjut. Untuk yang BP lainnya, ini kebetulan 19 ya tadi, nanti bisa Anda ganti-ganti 20 atau berapa. If life mahasiswa, 2.
Saya ambil 18, sorry. Berarti 2018. Saya ambil 17, berarti ini 2017. Terakhir saya ambil 20, berarti WP 20 ya. Oke, lihat hasilnya, tutup kurung. Nah, jadi begitu cara Anda buat nanti ya. Tutup kurung 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena bukanya 4 juga tuh. Atau if-nya berapa buah, sebanyak itu lagi digunakan. Spasi untuk mengatur jarak sama dengan itu, spasi dulu ya. Setelah A spasi lagi, saya silakan angkatan ya. Angkatan. Nah, saya save, ada salah nggak? Kalau salah nanti kita cek. Save, tidak ada error. Run, tidak ada error, berarti keluar. Kebetulan ini BP19 semua. Coba kalau saya ganti ini misalnya 20, 19 sudah, 18, 17. Nah, beda semua kan? Ya, nah itu memainkan data juga sudah paham, bukan hanya membuat, tetapi memainkan input data sehingga terbaca semuanya logika tadi. Ya, bagi yang sudah belajar Excel akan tahu nanti. Oke, itu angkatan. Sekarang membuat jurusan, gimana caranya? Saya kembali SQL View. Nah, ada jalan tolnya. Jalan tolnya gimana? Tapi Anda harus paham. Di copy saja rumus if left ini, dia akan hampir sama, tidak berapa beda. Nah, dia tergantung nomor BP juga. Ya. Nah, kita kopikan, hati-hati cara kopinya, dia kecil. Sudah masuk if left, nah, sekarang bukan if left lagi, tetapi mid. Nah, mid-nya hati-hati ya. Mid. Nah, rumusnya mid itu middle, pemecaan di tengah. Membaca datanya di urutan keberapa tadi ya? Saya lupa. 09, 20, 4 digit tadi ya. 4 digit, saya anggap 4 digit, salah nanti kita ganti. Digit keempat, lalu 3 digit di tengah dibaca sama dengan 051 051 adalah Anda akuntansi 052 ya. Berarti ini keuangan aja saya buat. Keuangan. Nah, karena dia huruf, ini kita harus pakai tanda kutip depan dan belakang. Oke, saya ganti lagi ini. Nah, tergantung Anda nanti mau buat satu blok dulu boleh, koma 3 ini 052. 52. Ini akuntansi. Huruf kecil, besar tidak ada masalah. Sengaja saya buat seperti itu. Ini masih left, harusnya mid, hati-hati. Jadi karena copy paste hati-hati. Ini mid, ini juga mid. Ini ganti angkanya, samakan dengan yang tadi. 4 itu baris bukan baris ya, urutan keempat dari digit BP Anda itu yang dibaca 3 digit di tengah nanti. 3 itu maksudnya 05 berapa lagi? 053 ini saya anggap pemasaran. Pemasaran. Oke, lanjut. Mid lagi, bukan left ya, mid lagi ya. Bacaan data di tengah. Mid. Digitnya 43. Lalu ini 054 lagi. Nah, kemudian ini
Pemasaran sudah, lalu ke sekretariat. Nah, itu. Oke, asnya bukan angkatan, tetapi ganti dengan as prodi atau jurusan. Selesai, kita save, aman, tidak ada masalah, run. Nah, kita cek. Berarti benar ya. Nah, ini benar. Tadi saya ngambil digit keempat itu mana? Nah, berarti dari baca dari ini. Nah, yang saya blok itu dari ini. Di urutan keempatnya dibacanya 054, 053 itu dia. Sesuai soal yang tadi. Oke, saya lanjut. Satu rumus lagi. Nah, kita membaca nomor, saya kasih tanda salah dulu. Ini saya save, nah, keluar ini apa yang salah. Berarti ada koma di sini ya. Kalau kita oke kan, nah disentuhkan hitam di sini, berarti yang salah di sini. Nah, itu caranya. Saya blok lagi, saya run lagi. Digit ketiga berarti 4 digit di belakang yang dibaca. Ya, nah gimana caranya? Rumusnya apa? Rumusnya tidak pakai if lagi, tapi langsung aja right kanan ya, right, buka kurung, nah, ambil lagi mahasiswa nomor WP ini. Kenapa itu Pak? Ya itu variabelnya. Nah lalu koma 4 digit belakang yang ditampilkan nanti, tutup kurung, spasi as, nomor urut mahasiswa. Nah, saya save, run, keluar. Jadi ini 2013, 2031, dan seterusnya. Selesai? Berarti ini rumus query ini sudah selesai. Nah, sekarang apa yang mau saya buat? Laporan mahasiswa per prodi. Gimana caranya? Create report wizard, ambil dari proses query tadi. Ini butuh semuanya, kita pindahkan begini. Kalau pindahkan satu-satu lama. Jadi saya pindahkan sekaligus saja. Nah, next lagi. Nah, kita mau melevelkan atau mengambil pengelompokannya berdasarkan prodi. Ambil klik itu. Terus ini, next. Kalau mau dibuat total, dibuatkan, tapi saya rasa nggak perlu. Next. Ini pilihan bentuknya, outline. Ini biar aja, karena datanya tidak begitu melebar. Kalau melebar baru ambil landscape. Next. Kemudian pilihan tampilan ada yang seperti itu, tinggal pilih sesuai selera. Next. Ini backup mahasiswa per prodi. Itu namanya, boleh bebas ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Karena satu prodi baru satu orang, nanti Anda tambah. Ya. Nah, itu caranya diperhatikan. Ini kalau tidak suka Anda layoutnya, caranya sini yang lain. Nah, mana maunya. Nah, saya ganti seperti itu. Oke, sudah berubah dia. Saya save, tergantung selera. Oke, ini buat tabel, form, query, report sudah. Tinggal buat apa lagi? Jadi yang berat tadi adalah membuat rumus. Ya. Sekarang buat apa lagi? Membuat makronya untuk membuat kemarin makro sudah saya ajarin ya, di minggu ke sekarang minggu 5, 4. Minggu ketiga sudah saya ajarin ya Anissa Rana, Anissa Kramadani. Sudah saya ajarin enggak buat makro? Sudah Anissa? Sudah rasanya Pak. Ya, rasanya sudah, makanya ini pengulangan hati-hati. Oke, bagaimana buatnya? Lihat lagi demo saya. Create makro. Nah, buat dulu dengan klik seperti itu, klik tekan O, build open table. Nah, datanya sudah tersedia, tinggal klik combo mahasiswa. Simpan, menyimpannya supaya mudah. M makro, T tabel, ya begitu caranya. Kemudian buat namanya mahasiswa atau nama lain boleh. Oke, lanjut lagi, create makro. Open apa lagi? Form, klik form, harus diklik ya, kalau nggak mau dia. Ambil form input data mahasiswa, simpan, M, F, form input. Nah, itu nama boleh bebas. Berikut, create makro.
Open query lagi, klik ini, cari nama yang sudah tersedia dengan fasilitas combo, klik, save, ini MQ, proses, hitung aja saya buat hit. Oke. Nah, nama itu bebas. Sekarang makro yang keempat, create makro, open report. Cari report apa yang ada di sini, ini, kemudian simpan, MR, laporan rekap data mahasiswa per prodi. Nah, itu namanya bebas saja. Oke, selesai ini. Tinggal membuat apa lagi, yaitu menu switchboard. Anda harus ingat ya, nanti ada yang single, ada yang multi setelah UTS. Sekarang ini lanjut dulu, database tool, cari, nah ini bagusnya saya close dulu ya, nanti Anda bingung. Switchboard manager, keluar aba-aba seperti ini, klik yes. Kalau no, nggak mau dia, harusnya yes. Keluar seperti ini, hati-hati. Kemudian Anda klik menu edit, bukan new ya, klik menu edit, keluar seperti ini. Nah, baru Anda klik new. Jadi new, tampil ini supaya tidak mengganggu Anda. Ini apa yang saya buat? Buka tabel mahasiswa tadi. Komen ini ganti dengan run makro. Makro apa tadi yang pertama? Cari di sini. MT, mana MT? Ini. Nah, saya satu. New lagi. Buka tadi ya. Kalau form, display. Nah, nama itu boleh bebas juga. Display, form, input, data mahasiswa. Cari di sini, run makro, cari MF-nya. Nih. Lanjut, new, do, proses, query. Nah, kemudian ini cari run makro, lanjut, MQ. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini, nah, saya banyakkan I-nya, ini bahasa Padang nih, saya lihat. Laporan, saya yang bahasa Padang laporan aja. Rekap mahasiswa per prodi, saya buat seperti itu, mau enggak dia. Ambil run makro, ambil ini. Selesai. Terakhir, ini kebetulan ini bisa masuk semuanya. Yang terakhir itu apa? Supaya bisa keluar dari menu itu nanti. Selesai. Saya buat bahasanya aneh-aneh. Kedua, lain. Nah, kemudian ini exit application. Oke. Close. Close. Sudah selesai. Jadi Anda sentralnya dari sini aja lagi. Nah, oke, bisa dipahami tampilan seperti itu. Kita tes dengan data lain. Contoh, ini buka tabel. Nah, ini datanya. Nah, ini yang tadi. Ya. Nah, sekarang main di sini lagi. Display form. Nah, ini tampilannya. Ya. Nah, saya apa mau nambah data? Saya klik di sini, new blank. Ya. Nah, itu apa isian data? Misalnya saya BP 7 Banleh loh. Sorry, sini harusnya ya. Nggak mau dia. Dan saya kebetulan terklik, harusnya saya buat aja 0, ada orang 09. Nggak mau dia. Kebetulan saya 68 sudah ada, nggak ada. Nah, Idwal. Oke, saya terklik di sini tadi, harusnya di sini ya. Nah, ada masuk saya ya. Kebetulan saya 54. Bisa apa saya nanti. Oke, saya lanjut ke sini. Perlu ini juga boleh. Kemudian lihat permainannya. Ya. Nah, seperti ini. Sudah ada dalam saya ada. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kalau saya nambah data ya, dalam keadaan seperti ini saya tambah data, berubah enggak dia? Dia BP-nya berapa dia? 19 berapa? Ya, Zukni? 81 ujungnya, Pak. 1 0 0 54 2 81
Nama dia Zukdi Humaira. Nah, sekarang saya enter. Di sini udah masuk. Di tabel belum masuk. Di query belum masuk. Di rekap belum masuk. Kok belum, Pak? Nah, berarti kita harus keluar dulu dari sini. Gimana caranya yang praktis? Klik close all. Jawab yes. Nah, sekarang apa yang kita mainkan? Switchboard. Nah, dengan sudah ada kita close tadi, sudah tersimpan. Tadi walaupun sudah tersimpan lewat form, nggak mau dia harus keluar dari ini dulu. Maka kita lihat sudah ada nama dia itu tadi. Ini. Nah, ini kenapa nggak tampil ini, Pak? Nah, nggak usah khawatir. Klik kanan, design view. Ini kan kecil ini. Nah, digeser aja ke ini. Jadi kadang-kala hal-hal yang seperti itu nggak usah ya, karena Anda belum pengalaman. Nah, bentuk seperti ini. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit pula. Ini bisa dikasih aksesoris juga, warna kuning, tulisan merah, hasil ini. Nah, nanti hasilnya lihat. Ini bisa digeser. Save, close. Yes. Kita mainkan lagi. Oke, sudah masuk. Ini masih kecil, masih kurang. Masih kurang lagi. Oke, kita lihat lagi. Save. Desain. Sudah pas, sudah pas, sudah pas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai situ? Tidak ada? Buka kamera semuanya, biar saya tahu. Yang hadir cuma 26, 10 orang nggak datang. Isi absen nanti bit.ly-nya, isi absen yang e-learning hari Senin. Ada pertanyaan? Cukup maklum dan harus Anda coba. Bisa, enggak bisa, Anda harus diskusikan. Bagaimana caranya? Ya lewat online atau datang ke rumah teman, silakan saja. Kalau cari saya, jamnya terbatas. Ada pertanyaan? Anissa, ada pertanyaan Nisa, yang Nisa ada 3 orang. Ada pertanyaan enggak Nisa? Enggak. Sauki ada pertanyaan? Tidak, Pak. Valerian? Halo, Valerian tidur? Mana kamera kamu nih? Takut tiduran. Marsanda Putra, tidur. Azahra mana? Ada, Pak. Kamu paham yang Anda lihat tadi? Insya Allah paham, Pak. Ya, nggak usah saya tanya. Salsabila Fajriyati. Eko, kamu ngerti? Ngerti, Pak. Adrivo? Iya. Eko Putra, kamu pakai HP, tapi nanti mengerjakan ada laptop nih. Ada, Pak. Nah, Muhiti Al-Fajri, kamu pakai HP? Al-Ihsan Hidayat pakai HP juga nih? Iya, pakai HP nih. Ya, Pak. Nanti ada laptop nggak untuk ngerjainnya atau komputer PC di rumah? Ada, Pak. Yang kecil-kecil nih pakai HP nih, Afifah, saya nggak perlu sebut semuanya, nanti harus ada laptop ya, kalau nggak bingung kerjanya, karena praktek. Oke, di halaman 2 siapa yang belum terbaca oleh saya nih? Ivan Fajri, Stefani Nuri, ya semuanya bisa ya. Nah, sekarang kalau Anda mau mengerjakan yang saya buat tadi, kerjakan malam ini. Kalau enggak, ya terserah Anda. Yang penting Anda ngumpulnya besok. Untuk yang saya buat tadi, untuk yang PR, nanti lihat di e-learning. Ada di situ sudah tugasnya. Atau di WA sudah saya masukkan. Ya. Nah, setelah selesai tadi, yang itu tadi, Anda coba berlatih dengan soal saya sebagai berikut. Ini dalam ini kan ada 2 ini. Nah, ini gimana caranya nih? Baca keterangan ini. Nah,
Ya, baca ini rumusnya juga menggunakan hampir sama dengan yang di atas. Baca 3 karakter dari kiri, berarti if left. Baca 2 karakter tengah, berarti if mid. Ini baca 1 karakter dari kanan, berarti right. Nah, sama dengan yang tadi, cuman tidak menggunakan len. Yang menjadi database ada berapa? Nah, nomor BP, nama mahasiswa, kode mata kuliah. Ya, kode mata kuliah Anda harus wajib mengikuti ini. Kalau enggak mau dia. Jadi jangan mau pandai mengerti diganti ini boleh, tetapi hati-hati kode yang jadi utamanya. Nah, itu soal latihannya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya stop. Kapan terakhir kumpul, Pak? Kalau yang latihan yang saya demokan tadi, boleh kerjakan hari ini, tapi besok selesai sampai malam juga, dikirim di WA saja. Yang saya demokan tadi, tapi datanya semua Anda yang ada di kelas ini untuk masuk jurusan atau Anda bagi-bagi, terserah. Jumlah Anda berapa orang semua, saya lupa, 34 atau berapa. Dibagi menjadi 4 prodi, seperti saya buat tadi. Ya, dibagi kalau 4 dia 30 bagi 4 berapa? 7. Ya, pandai aja lah pokoknya bagi-bagi. Seperti saya buat kode tadi. Jangan 052 semua. 052 semua jadi jurusan akuntansi semuanya. Oke, paham maksud saya kan? Nah, saya ulang, tugas ini sampai besok malam jam 1. Ya. Nah, lalu ada tugas untuk 1 minggu ke depan, lihat di e-lab kalau nggak salah ada, saya masukkan. Apa soalnya lihat. Nah, udah ngerti? Mengerjakannya tentu dengan laptop menggunakan Microsoft Access yang minimal aja 2007. Kalau versi tinggi nanti Anda sulit. Nah, yang tidak lengkap lah installnya, yang beginilah. Nah, oke. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri. Tidak usah kita berlarut-larut melihat video seperti ini, karena saya mengakhiri untuk membuat link YouTube untuk Anda bisa mengulang-ulang lagi. Kalau enggak saya kirim link YouTube, bisa mengerti nggak kira-kira? Bisa, Pak. Apa? Nah, mana bisa Anda melihat begitu saja ya enggak? Oke. Nah, saya stop. Hasil pembelajaran malam ini saya kirim di WA juga. Nanti lihat di WA. Lalu link YouTube mungkin agak beberapa menit karena saya harus rekam dulu dan melinkkan ke YouTube saya. Nanti tolong juga Anda tonton berulang-ulang, pelajari, ya bisa dimundur-mundurkan supaya Anda bisa ngerti. Tapi jangan lupa juga like, share, subscribe, and comment. Sip. Baik, Pak. Nah, Baik, Pak. terima kasih. Saya akan stop ya. Mana stopnya tadi?